Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Ini adalah kisah nyata tentang seorang wanita muda penuh harapan bernama Emily Verlazo dan suaminya, Joseph Verlazo, yang berubah dari pasangan pengantin baru menjadi pelaku pembunuhan brutal hanya dalam satu malam. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Emily Verlazo, seorang gadis berusia 22 tahun yang dikenal penuh semangat dan sangat ceria. Impiannya sederhana sekali, dia ingin menjadi ahli kosmetik dan memiliki kehidupan yang sangat bahagia serta traveling keliling dunia. Emily sangat menyukai musik, hobinya pun menyanyi dan menciptakan hal-hal yang indah. Di usia mudanya, ia jatuh cinta kepada seorang pria bernama Joseph Terlazo yang usianya terpaut 19 tahun lebih tua darinya, yaitu berusia 41 tahun. Hubungan mereka berjalan dengan cepat, dari kenalan kemudian menjadi pacar, dan dari pacar menjadi pasangan yang hidup bersama di dalam van berkemah atau biasa disebut dengan camper van. Gaya hidup nomaden yang terdengar bebas dan sangat romantis. Pada bulan Oktober 2020, mereka pun resmi menikah. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan petualang yang saling mencintai. Mereka terus berpergian bersama di dalam Chevrolet Express van yang dimodifikasi menjadi rumah. Di mobil itu, mereka hidup dengan sangat minimalis. Berpindah kota dari kota A ke kota B dan tidur di bawah bintang-bintang. Tapi seperti kata pepatah, tak semua yang terlihat indah adalah kisah bahagia. Tanggal 15 Oktober 2021, pasangan ini memutuskan pergi merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka di daerah Vermont, tepatnya ke Bolton Valley Resort. Tujuannya sangat sederhana guys, mereka hanya ingin merayakan anniversary mereka, beristirahat dari perjalanan, dan menikmati alam. Mereka tidak sendiri, saudara perempuan Joseph dan pacarnya juga ikut serta di sana. Mereka menginap di sebuah Airbnb tak jauh dari lokasi mereka parkir. Malam itu berjalan sangat normal. Mereka berbincang-bincang di luar mobil sambil menikmati suasana pegunungan yang sangat sejuk. Emily tampak sangat gembira. Ia senang bisa bertemu keluarga iparnya dan menghabiskan waktu bersama. Sekitar pukul 9.39 malam, Joseph mengirim pesan kepada saudara perempuannya yang berisi, "Hai, kita akan beristirahat malam ini. Kamu masih minum kopi? Sampai jumpa besok pagi." Itulah pesan terakhir Joseph sebelum semuanya berubah menjadi tragedi. Di sisi lain, di dalam mobil, pertengkaran pecah antara Joseph dan Emily. Joseph menyampaikan kepada polisi bahwa Emily mulai memukul dan menendangnya karena kesalahan sepele. Lalu, Emily berbaring dan kelelahan. Tapi Joseph duduk dalam diam menyimpan amarah yang sangat membara. Dan kemudian, dalam sekejap keputusan mematikan Joseph, yaitu Joseph langsung mengambil pistol dan melompat ke atas tubuh istrinya, menutupi wajahnya dengan bantal dan menembaknya. Bukan satu, tapi dua kali di kepala. Emily Verlazo tewas seketika. Keesokan paginya, kejahatan kan sudah terjadi. Tapi di pagi harinya, Joseph bangun seperti biasa. Ia pergi sarapan bersama saudara perempuannya dan pacarnya. Bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, di dalam mobil van yang terparkir tidak jauh, jasad istrinya masih terbaring di sana, tapi sudah tidak bernyawa. Setelah sarapan, Joseph mengendarai mobil van itu sejauh hampir 100 km ke rumah temannya di Saint Albans, Vermont. Dan di sanalah sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di rumah temannya, Joseph membuka kembali pintu van dengan jasad istrinya yang berada di dalam. Kemudian, entah apa yang merasukinya, ia mulai memotong tubuh Emily menggunakan alat-alat yang dibawanya. Setiap bagian tubuh Emily dimasukkan ke dalam kantong sampah. Organ, lengan, kaki, kepala, semuanya dipisahkan. Tapi anehnya dia memisahkannya
dengan tidak panik gitu, seperti lagi motong-motong daging biasa. Nah, setelah selesai, ia meninggalkan van berisi kantong-kantong hitam itu di properti temannya, tanpa berkata apa-apa dan tanpa ekspresi. Singkat cerita, selama 3 hari setelah pembunuhan itu, Joseph tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia minum kopi di kafe, lalu ia mampir ke toko alat bangunan untuk membeli cairan pemutih, kemungkinan untuk membersihkan mobil van-nya. Ia bahkan berkata kepada keluarganya bahwa Emily telah lari dari van setelah mereka bertengkar dan dia sendiri pulang naik Uber. Tapi semuanya, kebohongannya mulai runtuh guys. Keluarga Emily mulai curiga karena tidak pernah dengar kabar dari Emily selama beberapa hari. Pada 18 Oktober 2021, mereka melapor ke polisi bahwa Emily hilang. Polisi kemudian mulai menyelidiki dan tekanan mulai menghimpit Joseph. Sampai akhirnya ia mengaku kepada temannya. Emily ada di dalam mobil van, tapi dia sudah meninggal, kata Joseph kepada temannya. Temannya langsung sigap menelpon 911 dan polisi pun datang menangkap Joseph Verlazo di tempat. Setelah polisi datang, polisi langsung memeriksa mobil van itu. Betapa terkejutnya para polisi melihat keadaan di dalam mobilnya. Pemandangan di dalam begitu mengerikan. Beberapa kantong sampah berisi tubuh manusia setelah diperiksa semuanya cocok dengan jasad Emily. Di dalam van juga ditemukan 6 senpi, semuanya terdaftar atas nama Joseph. Tak ditemukan senjata milik Emily. Tak ada bukti bahwa ia pernah menyerang balik atau bahwa ia mencoba membela diri. Joseph tetap bertahan pada ceritanya bahwa ia hanya membela diri karena Emily selalu memukul dengan lilin dan mengancam nyawanya. Tapi bukti forensik dan investigasi bertentangan dengan itu semua. Sebenarnya kalau dilihat dari luar, hubungan Joseph dan Emily itu tampak sangat indah. Tapi di balik layar, banyak yang tidak tahu bahwa pasangan ini menyimpan masalah yang sangat besar. Keluarga Emily mengaku sejak awal tidak nyaman dengan keberadaan Joseph. Tatapannya dan caranya bicara, mereka merasa ada yang tidak beres pada diri Joseph. Usia Joseph yang terpaut 19 tahun lebih tua juga merupakan pertanyaan soal ketidakseimbangan kekuasaan. Mereka hidup dalam mobil van kecil, berpindah-pindah tanpa komunitas tetap, yang artinya Emily jauh dari dukungan sosial jika terjadi sesuatu. Hubungan mereka juga diketahui tidak monogami. Mereka mencoba gaya hidup poliamori yang kerap menimbulkan pertengkaran dan kecemburuan. Jadi, poliamori itu adalah hubungan yang melibatkan lebih dari 2 orang secara bersamaan, dengan semua pihak yang terlibat harus menyetujui dan mengetahui adanya hubungan tersebut. Misalnya sekarang Joseph sedang menjalin hubungan dengan Emily, tapi suatu saat jika Joseph ingin menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Jessie, si Emily harus setuju. Dan Emily juga misalkan nanti mau pacaran dengan orang lain selain Joseph, Joseph pun juga harus setuju. Jadi kayak gitu guys. Kurang lebihnya ya, kalau misalkan saya salah mohon dikoreksi. Di tengah semua itu, Joseph mengklaim bahwa Emily sering melakukan kekerasan kepadanya. Tapi keluarga dan teman Emily justru menyebut Emily sebagai pribadi yang sangat penyayang dan kuat. Tapi dia tidak pernah membahayakan siapapun. Singkat cerita, saat kasus ini masuk ke pengadilan, pengacara Joseph mencoba mengajukan pembelaan diri. Mereka mengatakan Joseph hanya membela diri dari kekerasan Emily. Namun, jaksa menghadirkan bukti yang tak terbantahkan. Emily 2 kali saat sedang berbaring tanpa senjata. Joseph tidak langsung melaporkan pembunuhan, malah langsung memutisi jasad korban. Selain itu, ia bertindak sangat tenang, makan dan minum seperti biasa setelah menghabisi istrinya. Ditambah lagi, Joseph sempat berniat membersihkan bukti menggunakan cairan pemutih. Singkat cerita, pada bulan Desember tanggal 13 tahun 2024, pengadilan memutuskan Joseph Verlazo bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Ia dijatuhi hukuman 42,5 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan dini dalam waktu dekat. Emily Verlazo bukan sekedar nama korban dari berita kriminal. Ia adalah seorang putri, sahabat, penyanyi berbakat, dan seorang perempuan muda yang penuh cinta.
Kisah ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi tentang bagaimana cinta bisa menjadi perangkap, tentang bagaimana seseorang bisa berubah menjadi monster dalam diam. Emily pergi untuk merayakan ulang tahun pernikahannya, tapi suaminya justru menjadikan hari itu sebagai hari eksekusi. Beristirahatlah dengan tenang, Emily Ferrazzo. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.